ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, dzikir yang keempat dari dzikir-dzikir yang dibaca selepas sholat mirip dengan dzikir sebelumnya. Kalau sebelumnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau ini juga didahului dengan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. La na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini dzikir juga dibaca selepas salat. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu di riwayat Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salah hina yusallim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di belakang salat ketika beliau salam. Dubur, asal kata dubur itu bisa bermakna setelah sesuatu dan bisa bermakna di ujung sesuatu. Tapi di sini ketika dikatakan hina yusallim, ketika salam, ini menunjukkan dzikirnya selepas salat, setelah salamnya. Memang agak panjang dzikirnya, tapi ini dari dzikir-dzikir yang agung dan penting. Karena di dalamnya terdapat kandungan-kandungan yang luar biasa. Dari mana-mana tauhid. Dzikir itu semakin besar dia mengandung makna tauhid dan penghambaan kepada Allah, maka dzikirnya akan lebih besar nilainya. Karena itu afdalud dzikir la ilaha illallah. Dzikir yang paling afdal la ilaha illallah. Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di perut ikan, dzikir beliau juga doanya dengan menyebut tauhid. Subhanaka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Sungguhnya saya termasuk orang yang berlaku zalim. Beliau gabungkan antara tauhid dan pengakuan terhadap dosa. Makanya itu menjadi dzikir yang dibaca ketika seorang mengalami kesulitan. Dan ini Nabi SAW ajarkan untuk dibaca di belakang setiap sholat. Karena besarnya kedudukan dzikir ini dan pentingnya. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah berlalu penjelasannya. Terdapat penegasan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan di dalamnya mengandung dua rukun. An-nafyu wal itsbat. Menafikan segala yang diibadahi kecuali Allah.
berlepas diri dari segala yang disembah kecuali hanya Allah. Kemudian al-itsbat, menetapkan bahwa ibadah satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah semata. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu, satu-satunya. Ini penegasan untuk itsbat. La syarikalah. Tidak ada syarikat baginya. Ini juga penegasan untuk nafi. Lahul mulku wa lahul hamd. Hanya milik Allah segala kekuasaan dan segala pujian. Dialah yang dipuji di langit dan di bumi dan di segala keadaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia yang maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya bersandar kepada Allah. Ini juga suatu hal yang besar ya. Sebab seorang di dalam hidup itu bersama dengan perjalanan hidup ada aktivitas, dia melakukan sesuatu dan kadang Allah berikan kepadanya nikmat-nikmat. Kadang dia lupa bahwa segala hal yang dia dapatkan itu adalah bantuan dari Allah. Iya. Ini seorang mukmin selalu dididik untuk menyandarkan segala kekuatan dan upaya hanya kepada Allah. Beda dengan orang-orang kafir yang lupa kepada Allah. Karena itu Qarun dia berkata apa? Innama utituhu ala ilm. Ala ilmin indi. Saya dapat harta itu karena ilmu saya. Karena pengetahuan saya. Karena saya jago bekerja, saya punya keahlian. Saya dapat banyak harta. Dia bersandar pada dirinya. Iya. Itu sifat-sifat jangan melekat pada seorang mukmin. Dzikir ini ketika dia selalu mengingat la haula wala quwata illa billah, maka akan semakin besar kebergantungannya dan tawakalnya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Diulangi lagi, la ilaha illallah. La na'budu illa iyyah. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. La ilaha illallah itu sudah mengandung an-nafi wal itsbat. Sama dengan la na'budu illa iyyah. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Itu juga sama mengandung nafi wal itsbat. Tapi demikianlah tauhid itu memang selalu diulangi. Dari kalimat-kalimat dzikir yang diajarkan itu ada penekanan, penegasan, diikuti lagi di penegasan dan penekanan. Iya. Agar supaya dipahami besarnya kalimat ini. La na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah. Miliknya lah segala nikmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Seluruh nikmat datangnya dari Allah. Lahun ni'matu wa lahul fadl. Dan milik Allah lah al-fadl itu. Iya. Milik Allah al-fadl. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Keutamaan dari Allah dan nikmat. Sebut dari Allah. Semuanya berasal dari Allah.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah, dengan hal tersebut mereka bergembira. Itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Maka miliknya lah segala nikmat dan miliknya segala keutamaan. Walahu tsana'ul hasan. Dan miliknya segala pujian yang terindah. Dia yang maha terpuji pada dzatnya, maha terpuji pada rububiyahnya, maha terpuji pada nama-nama dan sifatnya, maha terpuji pada uluhiyahnya, maha terpuji pada takdir dan ketentuannya, maha terpuji pada agama dan syariatnya. Untuknya segala pujian yang indah. Iya. Walahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Diulangi lagi, la ilaha illallah. Dengan mengikhlaskan ketaatan untuknya. Sebut dari ikhlas. Sebab itu sifat pokok dari seorang mukmin. Keikhlasan dia jaga dan dia pelihara. Mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ketaatan. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir tidak menyenanginya. Akhirnya dia terus bertauhid, dia terus taat, dia terus memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, walaupun orang kafir tidak menyenanginya. Iya. Ini dzikir disebut juga dengan tahlil semuanya. Karena itu di akhir riwayat di Sahih Muslim dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhallil bihinna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahlil dengannya. Iya. Dan ini dzikir besar sekali kedudukannya. Orang itu pada saat sholat rukun Islam yang kedua. Di dalamnya terdapat berbagai bentuk tauhid dan penghambaan. Yang sangat agung dan besar. Selepas sholat dengan dzikir ini, dia memurnikan tauhidnya. Dia mengakui segala nikmat datangnya dari Allah. Dia bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan agama, ketaatan hanya untuknya. Berlepas dari kaum musyrikin, orang-orang kafir. Dan ini makna harus selalu berulang di dalam kehidupan. Iya. Sebab seorang mukmin apabila mana-mana ini bersama dengannya dalam sehari dan semalamnya, kapanpun kematian datang menjemputnya, dia pasti di atas husnul khatimah. Karena itu dzikir-dzikir ini suatu hal yang luar biasa untuk dijaga, dipelihara. Kita perhatikan dari kandungan dan maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk banyak berzikir kepadanya, menjaga dari kemurnian tauhid dan ibadah kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu istiqamah di atas Islam dan tauhid dan sunnah. Dibantu di dalam ibadah, melakukan segala ibadah di Ramadan ini dengan puasa, sholat maupun yang lainnya. Dan semoga Allah menerima kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan diterima dari amalan-amalannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.